Oke, ketemu lagi sama Miss Ais. Kali ini kita bakal bahas apa itu usaha atau dalam bahasa Inggris kita biasa menyebut dengan work. Kalau dalam keseharian kita pasti sering menggunakan usaha. Aduh, aku malas untuk berusaha, kayak gitu kan. Atau mungkin kalian familiar dengan slogan dari presiden kita, Jokowi, yang selalu mengkeluarkan kata kerja, 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 kayak gitu. Ada yang tahu nggak? Apa sih sebenarnya usaha itu? Dalam sains, usaha atau work itu bisa didefinisikan kayak gini. Gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Usaha terjadi ketika energi dipindahkan dari suatu sistem ke sistem yang lainnya. Sistem apa sih, Miss? Kok sampai ke sistem segala? Oke, kalian bisa lihat di gambar balok yang berjalan atau ditarik sebenarnya oleh suatu gaya. Di situ tertulis gayanya sebesar 50 Newton. Nah, balok tersebut berpindah sejauh 5 meter ke arah kanan itu karena ada suatu energi yang bekerja atau ada suatu usaha. Nah, usahanya itu berasal dari si gaya tersebut. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ketika suatu benda itu mengalami perpindahan, maka terjadi gaya di sana dan terjadi usaha oleh si gaya tersebut. Oke, dari definisi yang udah ada tadi, kita bisa lihat di sini ada rumus usaha atau work formula. Jadi W itu sama dengan F dikali S. W itu apa, F itu apa, S itu apa. Kita bisa lihat di sini bahwa W itu sebenarnya adalah singkatan dari work. Dan F itu adalah singkatan dari force, dan S itu adalah singkatan dari scale. Jadi work itu sama dengan usaha, atau kita bisa menyebut dengan kerja, dan itu satuannya adalah joule. Kemudian force atau gaya itu satuannya adalah newton, dan scale atau perpindahan pasti satuannya adalah meter. Oke, kita bisa lihat di sini ada orang mendorong beton atau tiang beton. Jika kita telusuri atau kita analisis secara sains atau fisika, apakah orang ini telah melakukan usaha? Jawabannya adalah tidak, tidak melakukan usaha. Bagaimana saya bisa menyimpulkan kalau orang ini tidak melakukan usaha sama sekali, padahal dia terlihat mendorong dengan kesusahan sampai dia terdorong ke belakang? Jawabannya ada di sini. Oke, jadi kita asumsikan kita tidak tahu apakah orang ini melakukan usaha atau tidak. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa orang ini sangat bekerja. Oh, sorry, bukan sangat bekerja. Orang ini terlihat memberikan dorongan kepada si tiang, artinya orang ini memberikan gaya kepada si tiang. Oke. Okay? Kemudian kita bisa cek di sini bahwa F-nya itu Miss tulis ada. Adanya itu seberapa, Miss? Kita bisa asumsikan bahwa gaya dari orang ini kepada tembok atau tiang itu setara dengan weight atau berat. Masih ingat apa itu berat? Jadi berat itu adalah massa dikali W kecil ya, itu sama dengan massa dikali gravitasi bumi, percepatan gravitasi. Jadi M-nya adalah kita asumsikan 60 kg, kemudian dikalikan dengan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat. Jadi hasilnya adalah 600 Newton. Jadi 600 Newton ini adalah gaya dari si orang ini terhadap tiang. Oke. Kemudian S atau perpindahan dari si tiang yang telah diberikan gaya ini adalah 0 meter. Jadi kita bisa tulis di sini bahwa perpindahan adalah 0. Ini kurang satuan meter. Dan hasilnya adalah W atau work atau usahanya adalah 0 joule. Jadi kita bisa katakan bahwa orang ini tidak melakukan usaha atau tidak bekerja meskipun kelihatannya seperti mendorong sekuat tenaga sebisa mungkin energi yang dia berikan kepada tiang, tapi jika ternyata tidak ada perpindahan itu sama dengan tidak melakukan usaha. Jadi kata kuncinya adalah di gaya maupun di scale-nya. Jadi harus dua-duanya harus bernilai. Jadi kalau nol ya pasti hasilnya akan nol
gitu. Ini bisa sebenarnya kita asumsikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kalian sekarang kelas 8, kalau misalnya amit-amitnya nih kalian nggak sampai nggak naik kelas atau kalian nggak pindah kelas, otomatis kalian juga tidak melakukan usaha. Jadi selama 1 tahun di kelas 8, kalian dianggap tidak melakukan usaha. Karena kenapa? Kalian tidak berpindah kelas. Kalian tetap stay di kelas 8, start di kelas 8, kemudian tidak bisa naik ke 9. Nonton, oke? Oke, daripada ngawang, mending kita bahas ini ada di buku, BSE kalian. Pernyataan, ada 5 pernyataan. Pertama, Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton. Kita bisa tahu gaya. Otomatis ini adalah F. Sehingga meja tersebut berpindah. Oh, berpindah. Berarti ini adalah S. Sejauh 20 cm. Tapi ini kalau misalnya dihitung dalam rumus harus diubah dulu. Diubah menjadi meter. Jadi apakah ini usaha atau bukan usaha? Karena di sini ada F, ada S, maka bisa kita hitung W-nya. W itu sama dengan F dikali S. Jadi ini adalah usaha. Oke, kemudian kita cek ke nomor 2. Mangga bermassa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Oke, ini ada ketinggian, itu bisa kita setarakan dengan scale, ya kan, 2 meter. Kemudian bermassa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian sekian. Jadi massa di sini itu kita bisa asumsikan sama seperti orang tadi bahwa massa ini bisa dikonversi ke W. Dan W itu setara dengan F. Oke? Jadi di sini ada F, ada unsur S gitu ya. Massa dari mangga ini adalah gram. Kalian harus ubah dulu menjadi kilogram. Kalau ingin dihitung berapa usahanya. Gitu. Jadi ini adalah usaha. Kemudian ini, Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton. Oke, ini ada gaya ya. Ini ada F, kemudian dari arah rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging. Jadi dia pindah nggak? Ini ada perpindahan nggak sih? Dari mana daging gitu ya ke sayur, balik lagi ke daging. Jadi kita bisa asumsikan dia tidak mengalami perpindahan atau 0 meter perpindahannya. Jadi ini bukan usaha. Kemudian nomor 4, Dayu menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton. Oke, ini punya gaya 5 Newton. Hingga telur tersebut pecah. Apakah pecah itu pindah? Tidak jelas. Jadi kita bisa asumsikan bahwa pecahnya itu di tempat ya. Jadi tidak terjadi usaha atau bukan usaha. Kemudian nomor 5, balok bermassa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Jadi ini ada gayanya, ya, ini ada unsur gayanya dan ini ada unsur perpindahannya. Jadi kita bisa asumsikan bahwa ini adalah usaha. Oke? Kita lanjut ke latihan soal nomor 1 di BSE kalian halaman 99. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Edo mendorong meja dengan gaya sebesar 30 Newton sehingga meja berpindah sejauh 2 meter. Jadi ini ada F dan ini ada apa? S atau scale. Jadi ini adalah sebuah usaha. Oke? Kemudian seekor kuda menarik delman dengan gaya sebesar ini. Ada gaya berpindah sejauh ini. Ada perpindahan. Oke, berarti ini juga usaha. Nomor 3, sebuah mobil menghantam sebuah pohon dengan gaya 2000 Newton. Oke, ini ada gaya. Sehingga pohon tumbang di tempat. Ini tumbang, kemudian ada keterangan di tempat. Atau tidak ada perpindahan. Atau 0 meter. Jadi mobil tersebut meskipun sudah menghantam si pohon, kita bisa katakan bahwa mobil tersebut tidak melakukan usaha. Oke, pernyataan di atas yang merupakan contoh usaha dalam IPA adalah hanya ada 1 dan 2. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Kita move ke nomor 2. Dayu menarik sebuah gerobak berisi pasir dengan gaya sebesar 500 Newton. Jadi F, ya kita tulis di sini diketahui F-nya itu sama dengan 500 Newton. Kemudian sehingga gerobak tersebut berpindah. Oke, ada perpindahan sejauh 10 meter. Berdasarkan pernyataan tersebut, besar usaha yang dilakukan yang ditanya itu usahanya berapa bro gitu kan. Jadi usaha yang dilakukan Dayu itu sama dengan F dikali S. Jadi kita tulis di sini F-nya berapa?
500 Newton dikali dengan S-nya adalah 10 meter. Jadi kita tulis hasilnya di sini adalah 5.000 Joule. Oke, jadi jawabannya adalah yang delta. Lanjut ke nomor 3. Jarak yang ditempuh oleh mobil saat melaju dengan usaha sebesar 15.000 Joule dan gaya sebesar 500 Newton adalah, yang ditanya itu jarak ya. Jarak. Kita bisa tahu dari mana sih? Diketahuinya apa? Di situ udah ada usaha. Usahanya 15.000 Joule. Kemudian gayanya itu sebesar 500 Newton. Yang ditanyain apa tadi? Jarak lah. Apalagi yang ditanyain masa dia. Kemudian, aduh gimana nih Miss, kan rumusnya W sama dengan F dikali S. Terus kita gimana dong nyari S-nya? Kalau kita mau nyari S, kita bisa aja ngotakin ini ya. Ngotakin ini. Ngotak. Jadi kayak punya otak atau enggak? Bukan gitu, kotak. Kita kotakin. Jadi kita bisa sebenarnya kalau ada perkalian kayak gini, kalian nggak usah pusing-pusing. Kalian boleh berasumsi berapapun perkalian yang kalian tahu. Kayak misalnya, Miss, aku tuh tahu loh kalau misalnya 10 itu sama dengan 5 dikali 2. Aku tahu banget itu, Miss, tahu banget. Nggak mungkin salah gitu. Oke, that's good. Jadi kita tinggal lanjutin aja. Kalau misalnya itu kan sama kayak gini, ya gak? Jadi kalau misalnya mau nyari S, berarti kita mau nyari 2. Cara nyari 2 dari persamaan ini gimana sih? Dari persamaan matematika ini? Kalau kita mau nyari 2, berarti kita harus membagi 10 dibagi 5, ya nggak? Jadi kita bisa tulis di sini, itu 10 dibagi 5. Nah, kalau gitu, kita bisa tulis dong di sini bahwa S ya yang kita cari itu setara dengan W per F. Oke? Sampai sini semoga bisa dimengerti. Jadi kalian tidak perlu repot-repot. Kalau misalnya perkalian untuk mencari W sama dengan gimana ya, Miss? Kalau untuk mencari F gimana ya, Miss? Kalau misalnya S gimana ya? Ngapalinnya nggak usah dihafal. Kalian tinggal inget aja rumus umumnya yang ini. Terus kalau misalnya kalian ditanya untuk nyari S, nyari F, nyari W, kalian nggak usah pusing-pusing. Karena kalian udah tahu dasarnya. Gitu kan? Jadi S itu adalah W per F. Jadi worknya berapa nih worknya? Oh 15.000, tinggal kita tulis lagi. 15.000 Joule dibagi 500 Newton. Hasilnya berapa nih? Oh, ini dibagi ini bisa lah ya. Kita coret, karena sama ini pembagian. Kemudian 15 dibagi 5 itu sama dengan 3. Jadi 3 tambah 01 hasilnya adalah 30. Apa nih satunya? Meter dong. Oke, jadi jawabannya adalah yang